Engineering. Jumpa lagi bersama saya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan bahagia ya. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas satu produk motor trail buatan Kawasaki, yaitu KLX 150. Nah, yang saya bahas di sini, saya akan membore up KLX ini ya menjadi berapa cc? Tentu saja menjadi 250 cc. Sebelum kita bahas bore up-annya, saya akan membahas dulu basic-basicnya. KLX ini dijual dari harga 31 juta ya, sedangkan kakaknya yang KLX 250 itu dijual di harga 70 juta. Nah, dari harga ini perbedaannya udah kelihatan tuh, 40 jutaan ya. Itu dari segi harga. Lalu dari segi bobot, KLX ini 118 kilo yang 150-nya. Lalu untuk KLX yang kakaknya itu KLX 250 berada di 138 kilo. Oke, dari situ yang 150 dan yang 250 itu ada perbedaan sekitaran 20 kilo ya. Oke, lalu gimana sih bore up-annya? Nah, pada mesin KLX ini saya akan memasukkan mesin barang-barangnya itu. Sehernya saya pakai 70 mili, lalu stroke-nya saya pakai 65, itu nanti ketemu di 250 cc. Gitu, hampir bulat ya, lebih sedikit sih. 250,0 sekian gitu. Nah, itu ya, jadi bore stroke-nya saya pakai seperti itu. Lalu keuntungan yang saya tawarkan di sini tentu saja ada 3, yaitu yang pertama, power weight ratio seperti yang kita tahu tadi, KLX ini motornya enteng ya, 118 kilo. Nah, setelah di bore up itu tenaganya akan meningkat drastis ya. Tapi walaupun nggak sebesar si kakaknya yang emang dibuat dari Kawasaki-nya. Tapi dengan power weight ratio, dengan beratnya yang ringan ini, maka akan menjadikannya ini motor enak gitu dikendarainya ya, jadi fun to ride ya. Itu yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua dari segi harga, tadi kan untuk yang KLX 150 dan KLX 250 selisihnya 40 juta. Lalu apakah dengan melakukan modifikasi, bore up-nya, stroke up-nya akan menghasilkan biaya sampai 40 juta? Enggak ya kayaknya ya, tapi 10 juta sih lebih. Nanti kita simak videonya. Lalu keuntungan yang ketiga, ketersediaan spare part. Seperti yang kita tahu, motor-motor 250 cc itu spare partnya nggak ada yang murah. Nah, karena ini KLX 150 yang kalian rubah ya, yang nanti akan saya rubah, ini ada beberapa memang yang partnya ya KLX gitu, masih murah lah. Jadi itu akan mempengaruhi dari cost perawatannya kalian. Bonus deh, ada satu keuntungannya lagi, pajak. Nah, kalian kan pajak motor 250 cc di Indonesia ini juga termasuk nggak murah ya. Maka dari itu ketika kalian pakai KLX terus kalian bore up, ini akan tetap pajaknya pajak KLX gitu ya kan, satu yang 150 gitu. Tapi ya dengan power segede itu ya kalian udah bebas, udah nggak mikirin touring mau kemana, mau terabasan juga hayo gitu ya kan. Nah, itu tadi adalah keuntungan-keuntungan yang ditawarkan dari modifikasi di 89 Engineering. Tambahan satu lagi, saya akan membuat bore up ini bertahap ya. Seperti yang kalian tahu, yang namanya membore up suatu mesin itu biayanya akan gede banget. Tapi bukan berarti kalian ini harus punya duit banyak gitu langsung bisa ngerjain. Enggak juga gitu ya, karena pengerjaan mesin ini ternyata bisa dibikin bertahap ya. Kalian belum ada mesin, motor yang mau dipakai dulu bisa gitu. Nah, kayak apa? Yuk kita simak videonya. Masuk ke tahapan pertama ketika kalian ingin men-spec up KLX kalian menjadi 250 cc, yaitu pada krek as. Nah, pada di sini gambar ini yaitu krek as hasil tuningan dari 89 Engineering. Speknya kalian bisa lihat di sebelah kanan itu. Lalu kami menjualnya dengan harga 3 juta. Kenapa harganya rada mahal? Karena kami telah menguji dan menggunakan barang-barang yang tentunya berkualitas. Untuk user atau pengguna yang ingin request pakai part KW bisa.
harganya menjadi 2 juta, namun kami tidak menjamin ketahanan dari kerkasnya. Jika ingin user request ya, pakai special quality part seperti bearing kerkasnya pakai FAGP 63, lalu stang sehernya pakai yang tipe forget, dan bearing big end yang pakai yang high performance, itu bisa ya, namun harga akan menyesuaikan nantinya. Lalu apabila kalian ingin mengurangi cost gitu, kalian kirim aja kerkasnya, itu harganya tinggal dikurangi sekitar 600.000 ya. Oke, itu dari penjelasan kerkas kami. Nah, itu tadi kalian sudah simak detail kerkasnya, spek kerkasnya, lalu ada harganya. Nah, ketika kerkasnya udah nyampe di tangan kalian, akhirnya hampir mendekati akhir dari tahap 1. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ngerakit motor 250 cc ini bisa step by step ya. Dalam artian gini, jadi kalian itu motornya nggak nganggur gitu, nggak diem lama di bengkel gitu ya kan. Kalian mau pakai dulu, kalian mau ngumpulin duit dulu, itu silakan ya. Yang penting bagian bottom end-nya dia itu kepasang. Bottom end yaitu ya bagian bawah gitu, kerkas, magnet apa segala macam. Tapi ini kan karena kita fokusnya kerkasnya udah jadi, itu kalian bisa pakai ya. Nah, supaya bisa dipakai tentunya ada penyesuaian, yaitu di mana. Nah, ini kan ketika kalian pasang blok seher, ini pasti akan nongol nih, karena yaitu stroke-nya tingginya udah beda, lalu stangnya panjangnya beda ya dari standar. Nah, di sini nanti tebelnya berapa mili itu kalian sesuaikan gitu ya. Jadi nongolnya seher berapa mili. Nah, kalian ukur tuh nongolnya itulah yang menjadi tebel dari packing bloknya ya, yang bahan aluminium. Supaya bikal motor kalian dipakai ya kalian beli itu gitu, jadi bisa kepasang sempurna. Lalu paling penyesuaian yang lainnya ada di rantai keteng ya. Kalian cek itu rantai ketengnya standar nyampe atau enggak. Kalau enggak nanti kalian ganti dengan yang lebih panjang. Selebihnya bagian atas itu kalian nggak usah rubah, nggak apa-apa ya, tetap bisa jalan gitu. Apalagi kalian nggak ngerubah bagian atas, nggak ada bikin coakan klep, nggak harus penyesuaian dari noken as, enggak ya, karena bagian atasnya masih belum kita apa-apain. Jadi kalian bisa digas aja itu motornya, kalian pakai jalan-jalan atau nyari duit dulu gitu ya, pakai kerja dulu bisa. Nah, kelebihannya apa? Ini torsi kalian akan naik signifikan. Jadi motornya itu lebih gampang ngejet lah gitu. Itu nanti yang kalian rasain ketika memasang kerkas ini. Oke, itu aja sih untuk tahapan 1. Berarti sampai sini tahapan 1 selesai. Nanti kita masuk ke tahap yang berikutnya, itu tahap kedua.